Saya ulangi ya teman-teman biar nggak potong-potong. Oke, bisa kita mulai. Berarti yang udah bisa buka si Dava ya. Mungkin nanti Nabila sama Zaki dan Rena bisa melihat recordnya ya. Oke, di sini kita akan membuat beberapa pamflet teman-teman. Untuk bahan yang saya kirimkan itu udah ukuran A3 ya untuk file Corelnya. Kenapa A3 ini di ukuran standar buat pamflet. Oh ya, kemarin juga saya belum jelaskan ya untuk ketika untuk memilih warna. Nah, di sini ada format CMYK dan RGB. Bedanya apa? Nah, CMYK itu kan cyan, magenta, yellow, dan black ya. Ini adalah format warna yang digunakan untuk cetak-cetak. Jadi kalau teman-teman mendesain buat dicetak, itu nanti menggunakan format warna CMYK. Kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan itu kan kalau di printer-printer fotokopi atau printer punya teman-teman kan ada 4 warna tinta ya, 4 warna tinta cair. Itu ya tuh ada warna biru, merah agak pink, kuning dan juga warna hitam. Nah, itu adalah 4 warna ya, 4 warna untuk percetakan gitu. Nah, RGB apa gitu kan? RGB kan red, green, dan blue. Merah, biru dan juga hijau. Jadi untuk format RGB ini format untuk media yang digunakan untuk publikasi melalui digital. Untuk digital. Jadi ketika teman-teman nanti mendesain yang diperuntukkan untuk desain feed Instagram, story Instagram, story WhatsApp atau story Instagram, dan juga untuk media digital lah yang di thumbnail thumbnail YouTube itu bisa menggunakan format RGB gitu kan. Jadi ini adalah 3 warna dasar dari cahaya. Jadi karena ini kita niatnya diperuntukkan untuk menggunakan cetak pamflet ya, cetak pamflet. Jadi saya gunakan CMYK. Ukuran segala macam oke ya. Udah oke. Oke, langsung pertama mungkin kita membuat ini ya. Kita remake. Saya menggunakan foto nih, foto yang saya gunakan saya dapatkan dari Adobe Firefly ya. Jadi insya Allah aman. Bukan foto orang. Jadi kita membuat ala-ala petualangan Sherina gitu nih, misalkan pamflet. Ini saya belum nyiapin backgroundnya ya teman-teman ya. Mungkin bisa teman-teman cari aja background sembarang mau background apa. Bentar saya cari background hutan-hutanan ya. Bentar ya, teman-teman. Bentar, bentar. Kurang satu bahan. Ini karena saya di atas, jadi jaringannya emang agak tidak secepat ketika saya di bawah ya. Lagi di kamar soalnya. Oke, mungkin sambil saya menunggu background, mungkin kita buat yang lain dulu ya. Misalkan saya mau remake nah. Ini kita dapat quotes sih kan. Mari kuatkan iman.
Stop mengeluh. Ada kutipan dari Ali bin Abi Thalib ya, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Nah, aku mau nge-remake, tapi menggunakan background daun ini, membuat background daun ini. Pertama, kita buat dulu lembar kerjanya, ini kan ada lembar kerja ya. Kita buat kotak dulu, kotak agar bisa menyesuaikan dengan ukuran lembar kerja ya teman-teman. Jadi dengan klik dua kali pada rectangle tool, nah ini akan otomatis ya membentuk shape kotak yang menyesuaikan ukuran lembar kerja. Nah, di sini karena ukurannya masih lebih kecil ya, di saya buat berapa sih? 297. Sebenarnya kurang panjang di yang bawahnya 420. Kalau bisa scale-nya teman-teman ini ya, kalau mau scale gambar dari sudut ya, biar nggak kesannya nggak gepeng atau nggak gendut gitu misalkan. Kayak gini kan kayak terlalu lebar gitu kan kesannya. Kalau dari samping atau dari atas. Kalau bisa scale-nya dari sudut. Kalau misalkan bawahnya kurang nih ternyata harus banyak kurang eh di lebihin nggak apa-apa, dilebihin nggak apa-apa. Terus nanti kita di klik kanan, power clip inside, masukin ke sini, dimasukin ke shape-nya itu. Ya pokoknya ini di klik kanan, power clip insert di shape-nya. Nah kalau misalkan oh ternyata lo nggak di pas tengah-tengah nih gitu kan, nggak pas di tengah-tengah bisa kita edit. Ini ya di edit power clip atau di klik kanan, edit power clip. Nah, nanti kita bisa sesuaikan atau tinggal ditekan P aja, gambarnya di P. Kalau P itu tools shortcut ya, shortcut untuk menengahkan objek apapun di titik tengah lembar kerja itu di P. Kalau udah selesai di finish editing for clip ini ada tombolnya atau di klik kanan finish editing for clip. Selesai. Udah dapat backgroundnya. Kita mau remake ini, mari kuatkan iman gitu kan. Ini bebas teman-teman mau implementasi pakai font apapun nih. Kalau font-font ini tuh pakai font Bernier. Contoh nanti mungkin saya kirimkan fontnya ya. Kasih warna putih, tinggal diklik aja warna putih. Oh iya, kalau teman-teman mau copy paste dengan praktis ya teman-teman ya. Daripada pakai Ctrl C, Ctrl V, lebih enak tuh kita drag objeknya, drag terus sambil kita arah mau dibawa kemana terus diklik kanan, di drag pakai klik kiri, terus nanti ketika udah mau ditaruh di mana, nanti sambil diklik klik kirinya masih ditahan, terus nanti kita tekan klik kanan. Nah, itu akan otomatis menjadi copy. Kuatkan iman. Pilih font ya. Sini saya memakai font Bernier. Biar ukurannya sama ya, kita samakan ukurannya. Itu nih lihat dong, kita edit aja misalkan 120 panjangnya. Nah, ini agak pending karena ini fontnya berat. Jenis fontnya berat karena banyak bintik-bintiknya nih, banyak efek gambarnya.
Oke, ini biar fontnya nggak berat ya teman-teman ya. Kita jadikan objek dulu aja karena memang font bawaannya berat. Yaitu dengan dibuat convert to curve. Karena ini udah selesai, ini udah final. Ibaratnya kita udah final, udah nggak mau edit tulisannya lagi. Kalau udah pede itu ya udah di kita convert to curve aja. Biar lebih leluasa kalau misalkan teman-teman menemui font-font yang berat kayak gini. Convert to curve atau Ctrl Q ya. Terus mau agak miringin pakai ini. Kita klik lagi gitu kan. Kita klik lagi. Kan awalnya kayak gini ya. Kita klik lagi. Terus kita notnya tuh agak tuh miringin gini. Nah, biar center itu kita tekan C. Tekan di keyboard C itu adalah shortcut ya, shortcut untuk menengahkan ya. Biar sejajar. Misalkan saya mau sejajarkan ini. Ini di shift, terus di C. Itu untuk center. Saya mau sejajarkan dengan background ya. Objek ini di shift ke background di C. Ini aku gedein scale-nya. Nah, biar scale-nya kanan kiri seimbang, kanan kiri atas bawah seimbang, maksudnya biar nanti kita nggak perlu nengah-nengahin lagi, bisa scale-nya bisa sambil ditekan shift, nah seperti ini. Ini shift ya. Terus kita buat dulu tulisan di bawahnya. Saya pakai apa ya? Monstrat ya. Stop. Mengeluh. Itu dulu aja biar kita kelihatan. Hmm. Monstrat udah ada bawaan miringnya, jadi oke lah. Membuat mari. Nah, kalau mau pick warna ya nih ya, bisa pakai ini, add color to the color palette. Biar kita mau nambahin ke palet warna kita. Saya mau ambil warna kuningnya, terus ditulis sama harinya dibuat warna kuning. Kita gedein lagi. 36. Nah, sekarang kita membuat ini pita ya, pita di bawah pita untuk stop mengeluh ini. Ada dua opsi, kita mungkin bisa membuat buat gaya kita sendiri atau kita nge-trace atau nge-vektor. Caranya bisa pakai ini pen, nah pen. Biar warnanya kelihatan karena nanti garisnya warna hitam, kita klik kanan dulu teman-teman, klik kanan di warna kuning, warna hijau aja ya, hijau, atau biru yang kontras. Bentar, ulangin. Ini udah pen. Ini dengan posisi kita tidak ngeklik objek apapun ya teman-teman ya. Tidak ada, kita tidak menekan objek apapun. Nah, kalau misalkan menekan kita bisa klik luar lembar kerja ini. Kita klik pen, terus kita buat warna biru. Oh, kita jadi warna biru. Nah, biar ini konsisten lurus ya teman-teman ya, lurus maksudnya lurus gini, tidak miring. Itu sambil ditekan shift, tuh garisnya akan lurus, akan konsisten. Tekan shift atau ya kita buat manual gitu kan, buat manual pakai persegi panjang persegi. Kita buat shape, terus kita miringin, diklik lagi, terus kita miringin. Ya, di sini kita kasih warna kuning, terus outline hitam, diklik klik klik kanan hitam ini, biar jadi outline. Garisnya mau aku tebelin ke ukuran 5 kali ya. Oke. Nah, tulisan ini kan di bawahnya nih, stop.
mengeluhnya di bawah kotak. Padahal kita pengen tulisan ini ada di atas kotaknya itu. Oke, dengan cara kita klik kanan tulisannya order in front of. Nah, diklik objek yang mau ditaruh di atasnya tuh. Terus kita taruh nih. Kita centerin, kita klik stop mengeluhnya. Sambil tekan shift, kita klik objek persegi panjangnya. Terus kita tekan C untuk menengahkan center. Terus kita tekan E biar center atas bawah. Biar center atas bawahnya. Kita besarkan, menyesuaikan ukurannya. Stop mengeluh. Terus kita buat yang bawahnya nih. Bisa menggunakan kotak ya. Ini misalkan saya copy paste. Atau membuat manual juga bisa. Saya copy paste. Nah, saya buat dulu convert to curve. Biar kotaknya tuh bisa saya tambahkan titik ya. Tambahkan titik atau bisa saya olah-olah lagi. Convert to curve atau Ctrl Q. Nah, ini mau saya kecilkan. Terus saya mau tambahin titik ya. Saya tarik. Nah, terus biar ini di bawah sama, diklik kanan, order, di kanan, order, behind, di bawah ya, belakang. Terus ada nih, ada kayak gini kan. Oke, siap. Ini tambahin buat objek baru aja. Outline-nya disamain biar imbang ya. Nah, ini biar sudutnya tidak seperti ini, mending kita buat biar sudutnya nggak selancip tadi. Terus ini kita taruh di belakangnya ini. Atau kalau mau lebih cepat ya, kita bisa pakai ini. Terus shift plus page down. Ini untuk ditaruh di bawah. Kalau page up itu buat order dimajuin. Ini karena kita mau mundurin objeknya, mau kita belakangin layernya. Jadi kita tekan shift page down. Eh, maaf, pakai kontrol ya, kontrol shift page down. Kontrol shift page down. Kontrol page down. Oh iya, kontrol page down nggak pakai shift, maaf teman-teman. Kontrol page down. Terus kita mau ada dua ya, terus kita copy paste aja di, terus kita mirror. Biar gini, biar kita miringin. Nah, udah dapat nih stop mengeluh pakai font hitam. Nah, stop mengeluh ini fontnya mau tak sama ini ukurannya, jadi saya copy paste dari sini aja. Mari. Nah, udah jadi nih. Uh, Terus kita mau buat quotes ya, quotes yang ada di bawahnya ini ada kutipan. Kita copy paste aja biar fontnya sama ya. Ini kita buat warna putih ya. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Terus kita center.
Karena nih nggak mau dibuat miring, tinggal diedit italiknya dihilangin aja ya, teman-teman. Terus kita kecilin. Terus bawahnya nih penuturnya Ali bin Abi Talib. Kita cari font yang lebih tipis. Nih, ya ini. Oke, ini kita sudah selesai meremake ya. Cuman sebisa mungkin ya kita ubah ya menjadi ala kita biar tidak 100% menjiplak atau 100% mengikuti gaya orang lain itu. Biasanya teman-teman ketika kita menggunakan background daun ya, kan ada quotes-quotes yang misalkan tulisannya tertutup daun kayak gitu kan. Tulisannya tertutup daun atau tulisannya ya tertutup daunnya lah. Eh bisa saya pakai Corel, bisa pakai Corel, cuman emang agak effort. Cuman ini sambil saya kasih tips-tipsnya ya, atau kasih langkah-langkahnya ya. Bagaimana biar tulisannya menutup menutup daun itu tertutup tulisannya tertutup daun kayak gitu. Yang pertama nih ya aku copy paste gambarnya dulu ya, Ctrl C, terus saya keluar dari power clipnya, Ctrl V. Ya, kalau kita mau copy paste gambar dari power clipnya kita eh, masuk ke power clipnya dulu ya teman-teman ya. Nah terus kita trace trace gambar daun yang sekiranya akan menutupi tulisan itu kayak gitu. Kita trace, kita vektor ya. Sebagian aja, nggak perlu banyak-banyak. Yang sekiranya emang menutupi tulisan kan cuma sebagian ini aja ya. Cuma bagian ini. Nah, trace. Nah, untuk langkah-langkah menggunakan pen tool-nya udah saya jelaskan di YouTube ya. Cuman di sini kita akan review kembali. Ini biar sudutnya lancip, kita sambil tekan ALT. Nah, ALT terus misalkan tadi ya. Kamu mau membuat lengkung nih. Terus biar ini nggak mau dibuat lancip biar nggak melengkung gini, tekan ALT terus kita klik titiknya, titik klik mapnya. Terus kita bisa buat lagi. Jadi kita trace menyesuaikan gambarnya ya. Yang kita ALT biar lancip lagi. Oke, segini aja cukup kayak ya teman-teman ya. Segini cukup buat menutup tulisannya. Kita tutup objeknya ya nih, bareng aja ini. Udah nih, terus kita klik kanan backgroundnya, power clip inside, masukin. Terus ini outline-nya dihilangin, diklik kanan ini yang non colornya. Kita taruh nih, kita tempatin. Kita pasin.
Nah, segini. Nah, biar kelihatan lebih hidup lagi, biar nggak kesannya tempelan atau crop-cropan. Nah, mungkin kita bisa tambahin shadow ya teman-teman ya, drop shadow di sini. Kita klik, kita tekan dulu objek yang mau dikasih bayangan. Terus kita pilih opsi tools drop shadow. Nah, terus kita klik nih. Terus kita mau arahin bayangannya. Segini, seginian kali ya. Biar, nah, biar nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Cuman kan kalau misalkan ini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kok, aduh ketutupan gitu kan. Nah, mungkin kita bisa bisa kasih opsi outline ya, buat outline tambahan buat kita tumpuk di sini, atau em, ya kita mungkin dimainin lagi aja, mungkin agak diturunin misalkan. Bentar ya. Ini tulisannya agak diturunin, nah segini. Cuman nanti nggak sih di center dong, ininya space ini terlalu kosong dong. Nah ya mungkin backgroundnya bisa kita naikin sekalian. Bentar, sekalian Pak. Digedein, terus dinaikin. Bentar, bentar. Kok hilang? Nah, seginilah. Jadi oke. Kita udah selesai satu pamflet teman-teman. Jadi kita meremake ya, meremake pamflet ini, terus kita gabungkan dengan background dedaunan yang kesannya biar agak nutup nih. Oke, buat satu pamflet ini ada yang mau ditanyakan ya teman-teman? Dari eh Nabila, Dava, Rena, atau Zaki, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait ini? Kita baru implementasi satu pamflet, satu poster. Oke, ini makanya masih ada semua kan? Belum ada Rena. Oke. Rena udah selesai installnya kah? Iya Mas udah, tapi installnya itu kan sebelum yang link yang dikasih Mas Bidan itu dari saya udah download ya Mas, itu yang X7 warnanya hijau itu. Apakah benar Mas itu atau ada yang versi terbaru lagi? Oke. Nggak apa-apa pakai versi X7 tuh udah pas, udah oke. Sebenarnya sama aja, cuman paling beda, cuma beberapa beda fitur aja itu. Cuman kalau mau pakai X7 nggak masalah. Itu juga lebih ringan sih, lebih ringan. Ini udah bisa dibuka Rena aplikasinya. Oke Mas. Udah sambil Iya praktek bisa loh. Mas, tapi ini lagi pakai HP soalnya nyambi ngerjain. Oke, siap, semangat. Oh, yang Masih. praktek baru yang tulisan-tulisan aja Mas. Ya, deh. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari Dava, Zaki, sama Nabila ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau Dava insya Allah udah paham lah ya Dava. Dava kan dulu udah di multimedia gitu kan. Ini Zaki, buat aplikasi keluarganya nanti saya jawab setelah pertemuan ini ya. Kendala di instalasinya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Terus selanjutnya, misalkan nih membuat flyer seperti misalkan poster ya teman-teman, membuat poster acara, Tapi nggak gimana? tahu kenapa aku kan install juga Adobe bukan Adobe ya apa Photoshop.
sama Oh, apa Illustrator. Pas aku install Corel tuh kayak madet gitu yang aku screenshot gitu udah terinstall padahal itu tuh sebenarnya belum gitu. Itu sih. oke, nanti coba dicek lagi. Yang kan, oke, selanjutnya mungkin membuat ini ya teman-teman ya, membuat flyer teman-teman ketika membuat flyer membuat kasih efek yang kayak gini nih, misalkan mau buat kayak ala-ala Instagram gini, nanti orangnya masuk ke dalam situ. Itu gimana? Nah, mungkin ini saya tambahkan ke page baru ya teman-teman ya. Nama page Lebaran baru yang sebelumnya masih ada di page 1. Kita mau buat ini kayak gini. Bahan fotonya ini ya. Oke, kita buat dulu shape kotaknya, shape perseginya pertama. Bebas mau seperti apa nih. Terus kemudian kita lengkungkan. Kita lengkungkan. Terus kita buat yang di tengah ini, buat yang desain tengah ini kita buat baru. Terus kita lengkungkan juga. Oke, biar center gimana ya? Biar center kita sambil tekan shift, kita klik objek yang mau disejajarkan di C dan di E. Ya, tengah-tengah. Pas tengah-tengah. Seginilah ya. Ini kasih warna, misalkan nih backgroundnya tak kasih warna lain dulu ya biar kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini warna putih, fotonya saya hilangin. Nah, biar ini berlubang ya, biar berlubang. Kita shift dulu, kita shift ini, kita shift tekan, kita potong. Nah, kita potong menggunakan atas ini ya. Back minus front. Belakang dikurangin depan. Kayak gini jadinya. Biar tengah-tengah tak centerin lagi. Udah, nah selanjutnya kita masukin fotonya nih. Nah, fotonya nih. Inilah. Atau biasanya agak kepotong, misalkan 2 orang ini ya. Ini mau dipakai lagi nanti. Ini saya kecilin dulu ya. Karena ini objeknya gambar, jadi yang jadi bisa langsung pakai ini. Oke, misalkan nih eh orang ini di depan, yang di depan ini tangannya tuh masuk di dalam tangan ini, tangan 2 orang ini masuk ke persegi ini. Cuman kepalanya nongol di atas. Jadi kalau dari saya, cara dari saya itu pertama kita select dua-duanya, kita select, kita copy dulu ya, kita copy, jangan di paste dulu, di copy dulu. Terus ini ditaruh di belakang ini, di belakang kotaknya ini, di belakang frame-nya, di kanan order atau di control page down. Control page down. Kemudian, nah, kita paste nih, atau control V. Kita paste, nah, dan ini dapat orangnya. Terus kita crop, kita potong kepalanya. Agak kejam ini. Nah, ini. Udah, nah, terus biar lebih hidup nih, kita mau kasih bayangan. Kita kasih bayangan ke frame-nya dulu.
kasih bayangan di frame-nya. Mungkin ketebalannya kita atur ya. Nah, feather-nya diturunin, terus opacity-nya di 40. Oke. Seperti ini. Atau nih misalkan gini ya ini aja. Biar nggak kebanyakan shading ya. Kalau orangnya dikasih bayangan, takutnya kebanyakan. Jadi sebenarnya seperti ini. Ini memasukkan orang ke dalam frame ya teman-teman ya. Terus nanti teman-teman bisa tambah-tambahkan tulisan-tulisan, ya. Misalkan nama Instagramnya, terus membuat love, comment, dan share. Oke, terkait yang ini lebih singkat ya, lebih cepat. Terkait yang poster kedua ini, ya nggak poster ini, memasukkan orang ke dalam frame. Kira-kira ada pertanyaan ya teman-teman, atau ada yang masih dibingungin? Atau mungkin ada referensi lain yang masih bingung, mungkin bisa disampaikan dikirim ke grup aja gambarnya. Terus nanti kita bisa praktekkan langsung di sini. Dari Nabila, Rena, Dava, Zaki, ada yang masih bingung nggak? Kayak praktek keduanya ini. Praktek masukin foto ke dalam frame. Itu bingung ngeposisiin yang pasnya gitu Kak. Rata kiri, rata kanannya gitu. Kereta kiri kanan ke siapanya? Maksudnya kan frame itu di tengah. Kalau ada dua orang tuh tangannya tuh liatin kayak ada garis luar itu bagus atau enggak gitu Kak. Itu Oh, yang bajunya itu kan kayak kepotong ya kayak oh, gitu-gitu. Itu ya enak. ini kan, oke. Berarti mungkin nyari posisi yang kira-kira bagus sama enggak gitu ya kalau fotonya. Contohnya kayak gini, misalkan si cewek ini kan sebenarnya kalau eh, oke, nah biar lebih enak ya. Sorry belepotan. Kita buat baru aja. Ini duplikat aja, duplikat page after slide. Dengan di copy paste. Misalkan nih case-nya tadi yang seperti disampaikan sama Zaki ya. Bentar. Misalkan si cewek nih, si ceweknya ini. Kalau dilebihin gini kan, nah dia kan kepotongnya nggak enak ya. Kalau misalkan ditaruh belakang, di belakang frame-nya kan kepotongnya nggak enak ya. Karena ini kayak kepotongnya kaku banget lah, tidak natural. Beda dengan si ini, si cowok ini kan kesannya kepotongnya natural, bukan kesannya crop-cropan lah, tidak terlihat seperti crop-cropan. Jadi solusinya, kan aslinya kayak gini. Nah, biar nggak kelihatan crop-cropan, mending dipotong sekalian aja, dipotong mengikuti frame-nya, biar visualnya lebih enak aja gitu ya. Mending dipotong sekalian aja. Kayak misalkan ini keluar garis ya, keluar garis. Terus kalau ditaruh belakang, ini kalau ditaruh belakang, nah ini ganggu banget nih, kelihatan crop-cropannya nih, kayak gitu kan. Kelihatan crop-cropannya, kelihatan potong-potongannya nih. Mending sekalian kita potong aja. Bisa pakai shape tool ya. Ini shape tool juga udah saya sampaikan di Zoom, di YouTube. Atau mungkin di crop manual. Kita klik dulu objeknya, terus kita crop. Nah, ini sekalian kayak gitu. Biar tidak terganggu lah dengan bentuk potongan yang kelihatan crop-cropan. Gitu Zaki, apa ada pertanyaan, ada masih bingung? Masih bingung nggak Zaki? Atau mungkin nggak maksud nih, nggak maksud. Ternyata pertanyaan Zaki itu kayak gini kok. Mungkin belum terjawab ya. Oh, biasanya kalau dalam editan itu orang-orang tuh di luar frame atau di dalam frame sih Kak atau bebas aja gitu Kak. Editan gimana maksudnya?
Iya itu kan memasukkan orang ke dalam frame itu biasanya orangnya itu kan agak memang di dalam kotak frame apa ada keluarnya dikit atau gimana gitu. Ya. Itu bebas sih, bebas editornya. Barangkali mau lebih Allah. variatif ya. Oh, Bebas. iya iya. Itu Ini sih cuma nanya hmm, itu aja soalnya kadang kerapihan ininya sih supaya keluar gak keluar frame tuh gimana itu sih yang lebih bingung. oke oke. Udah Oke, sih keren kak nih. udah kejawab juga cukup kak. Siap. Terima kasih. Oke, itu Zaki. Barangkali dari Nabila, Rena, Dava ada pertanyaan? Any question? Belum ada, Mas. Ya, belum ada. Oke, itu dua implementasi ya, poster yang bisa kita terapkan ya. Ini di sini ada bermain bagaimana kita bermain tipografi, terus bagaimana kita melayout ya, layout biar sejajar atas bawah kanan kiri, terus juga ini ada ilmu ya terkait drop shadow, ngasih bayangan, terus bagaimana kita memasukkan ke dalam power clip ya, nge-crop gambar pakai power clip, terus membuat shape, terus ini juga ngedit foto, nah, membuat pamflet ya bisa kan ada teman-teman kan kalau buat pamflet kan ada speaker atau pembicaranya ya, terus biar nggak kesannya cuman dimasukkan ke dalam lingkaran atau kotak gitu kan atau cuma nge-crop gambar doang, mungkin bisa lebih bervariatif gitu kan, bisa menggunakan frame gitu kan, kasih frame pesan misalkan namanya di bawah ini misalkan eh, ketua dan apa ini dan wakil ketua OSIS, font yang tebel, atau membuat organigram organisasi. Terus ngiringin kan SMA Harapan Nusantara, nggak tahu nih sekolah di mana kan yang ini. Nah, aku nggak ada. Oke, terkait dua implementasi ini masih ada yang bingung atau enggak, atau barangkali teman-teman mau your internet connection is unstable, bentar ya. Oke, suara saya masuk lagi ya. Oke, barangkali teman-teman ada mungkin mau tanya nih, Mas atau Kak, ketika membuat membuat kayak gini gimana sih pakai Corel Draw kayak gitu? Itu mungkin bisa ditanyakan dan dikirimkan gambarnya ke grup WhatsApp. Nanti kita langsung praktekkan di sini. Barangkali membuat objek atau ngetrace apa gitu. Ada? Nah, sambil teman-teman ketika mencari bahan ya, mencari pertanyaan, mungkin saya lanjut ke terakhir ya, membuat flyer ini. Cuman di sini saya mau ngetrace, mau ngevektor, ini, ngevektor sikat gigi ya, yang biar lebih cepat aja. Ngevektor sikat gigi. Yang di sini kasih background dulu kotak. Aku mau pakai warna birunya ini lucu soalnya. Oke, ini aku mau ngetrace ini nih teman-teman. Kita pakai pen tool. Nah, kita ubah nih, ubah line-nya. Tadi kan line-nya warna biru ya. Kalau warna biru nanti ke mati kan. Kita nggak bisa. Oh, tetap aman sih. Gitu. Oke, kita buat dulu gagang sikat giginya. Kita trace, kita ikutin garisnya. Ini satu-satu ya karena beda warna, jadi satu-satu.
Oke, ini biar lurus seperti apa ya? Ini, tekan ALT, kita klik titiknya, nah, biar lurus. Terus kita tutup. Sini aku mau ambil warna pinknya ini, buat sikat giginya, terus sama pink mudanya buat nanti gelap terang sikat giginya. Ini aku membuat dulu gelap terang dari ininya ya, giginya. Ini sisi gelapnya nanti aku lebihin, aku kayak keluarin dari ya, aku lebih gini karena nanti aku mau power clip, mau aku masukin ke dalam objeknya ini. Jadi dilebihin nggak apa-apa, dibesarin sekalian. Gimana pink muda, sini warna nanti aja. Terus selanjutnya aku mau membuat brushnya nih. Brushnya daripada satu-satu mending biar lebih cepet ya. Aku agak buat gerigi-gerigi gitu. Ini kalau teman-teman mau ngetres satu-satu ya silahkan. Aku mau sisi atasnya ya. Ini aku lebihin lagi karena nanti aku mau power clip. Ya udah, sekarang kita kasih warna. Jadi warna terangnya dulu. Ini warna gelapnya. Kita klik kanan, power clip inside. Kalau X7 setahu saya tuh, X7 udah ada di klik kanan ya. Udah ada di klik kanan power clip. Kalau X5, versi S5 tuh harus diedit dulu nih. Di efek ya. Efek. Baru power clipnya masih harus masuk-masuk lagi. Selanjutnya nih brushnya. Ini warna putih. Power clip. Nah, jadilah sikat gigi. Oke, kita udah dapet sikat gigi nih. Nah, terus kita masukin ke sini. Oke, dan udah ngepress sikat gigi nih. Selanjutnya kita membuat tulisan hukum sikat gigi saat puasa. Hukum sikat gigi saat puasa. Di sini saya mau pakai font apa ya? Ini deh yang biar lucu. Jangan-jangan aneh. Biar niat lagi. Next aja. Ini aku mau kasih warna putih fontnya. Nah, biar karena ini mati ya teman-teman ya, kayak kemarin basic desain kontras ya, kita harus kontras kalau mau ngasih warna. Kita bisa antisipasi dengan apa? Kita kasih outline atau kasih kontur. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman nggak ada opsi kontur di sini, kita klik tambah plus nanti cari aja kontur terus dicentang. Oke, kontur, cari yang outline, outside terus yang melengkung. Aku mau warnanya itu biru, cuman aku tuain. Biar ngeblend aja gitu warnanya, biar gak nabrak. Nih. Ini dikecilin.
garisnya dikecilin. Lihat aja. Ini. Ini masih agak terlalu nabrak ya, agak jomplang. Mungkin kita turunin lagi warnanya segini. Atau mau tuh warna gini juga tuh. Nah, ini mau tak kasih shading nih, mau tak kasih bayangan. Kalau kita langsung dari sini, kalau langsung dari sini kan agak susah ya. Nggak bisa, karena ini udah masuk kontur. Jadi kita harus pisahin dulu nih. Pisahin dulu kontur ini dengan objeknya. Kita klik konturnya ini, terus kita kontrol K, kontrol K. Itu dipisah, kita pisahin. Kalau sebelum di kontrol K kan masih jadi satu kesatuan nih teman-teman. Masih jadi satu, masih gabung, masih nempel. Cuma kalau udah kita pisahin, kontrol K, nah itu udah pisah. Sini kita konturnya ini, luarnya ini mau aku kasih bayangan. Ini biar mulus, terus biar kebanyakan titik. Ini juga kontrol K. Hukum saja. Ini biar lebih menarik, biar lebih enak. Aku kasih tambahin. Misalkan kan di atas ini ada logo-logonya, misalnya kayak gitu kan ada logo-logo. Ini biar nggak flat-flat banget. Aku tambahin shape aja, shape putih di centernya. Nah ini aku power clip. Fungsi kaki saat puasa. Ini. Misalnya logo, nanti logonya. Ini adalah logo, face buat logo. Jadi kalau teman-teman juga buat lomba poster kan, misalkan ini logo-logonya ya. Kalau mau nih tiga gambar ini misalkan mau ditengahin nih gimana nih? Kita grup dulu aja tiga-tiganya. Kita kontrol G di grup, terus kita shift ke sininya, disenterin, ini dikecilin. Nih, ini jadi gak kelihatan ya. Kita kasih shadow aja, di grup dulu aja. Ini nih makanya dia. Oke, ini biar variatif lagi, mungkin aku kasih efek-efek odolnya lah ya di belakang apa namanya sikat giginya. Odol warna apa sih? Biru lah. Masuk biru lagi. Kalau biru lagi.
Kita masukin ke dalam. Banyak yang inilah istilahnya. Oke, ini bagaimana buat ngetrace ya, ngetrace gambar, misalkan mau dibuat ala-ala flat design gitu, bisa kita trace, kita kasih efek-efek. Oke, sampai sejauh ini deh 1 jam. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, ini kita pending Nggak dulu ada, buat cukup Mas. nge-rework ini. Gimana? Lagi? Cukup Mas, cukup. Oh, cukup. Oke. Oke, dari Zaka cukup. Dari Dava, ada pertanyaan? Cukup ya. Overall udah pernah dapat ilmu ini semua ya, Dava ya? Dulu di multimedia pakainya apa? Corel juga atau Adobe atau pakai aplikasi lain? Inkscape, Corel juga. pakai Corel juga ya? Oke. Insya Allah udah cukup paham ya, tinggal praktek-praktek latihan yang terus. Oke, selanjutnya Nabila. Gimana Nabila? Ada pertanyaan? Ini sih Kak, mungkin untuk instalasinya nanti. Oke, siap. Instalasi nanti bisa japri Ada aja ya. kendala. Heeh. Oke. Oke. Rena, ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada, mungkin ini aku cukupkan teman-teman untuk materi kita pertemuan pada malam hari ini. Saya izin stop record. Ya, gimana? Nih, stop